Dinodai sepupu. Bab 23. Terkejut. Bara tersenyum mengingat tingkah Hana saat tidur tadi malam. Dia sangat puas dan bahagia mendengar pengakuan cinta Hana ketika mengigau. Akhir-akhir ini, Bara juga merasakan sesuatu yang berbeda dari sikap istrinya itu. Kenapa abang senyum-senyum? Hana tidak mengerti kenapa Bara senyum-senyum sendiri. Lucu aja lihat kamu sayang. Apa yang lucu? Kan wajar aku nanya. Kenapa abang yakin banget kalau aku akan terima nikah lagi sama abang? Hana masih tetap ingin tahu lebih dalam perasaan Bara terhadap dirinya. Harus yakin dong. Lagipun, kalau seandainya kamu nolak, abang akan tetap kejar. Hana tersenyum mendengar jawaban Bara. Udah ah, abang mandi dulu. Hana takut kalau Bara sampai menyadari detakan jantungnya yang makin tidak beraturan. Bara tahu kalau saat ini Hana salah tingkah. Dia tidak mengerti kenapa istrinya itu tidak jujur dengan perasaannya. Namun, Bara tidak mempermasalahkan itu sekarang. Dia justru bahagia karena Hana telah mengeluarkan Rey dari hatinya. Bara ingin secepatnya mengadakan pernikahan lagi dengan Hana, lengkap dengan resepsinya. Dia ingin memiliki Hana seutuhnya. Selama ini, dia hanya mampu memeluk dan menciumnya, walaupun hasrat suami istri itu kadang tiba-tiba muncul. Akan tetapi, Bara tetap berusaha mengingat syarat untuk dapat memedukasi dengan Hana. Mereka harus menikah kembali setelah Hana melahirkan. Bara tidak ingin membuat Hana lebih terluka lagi jika dia memaksakan kehendak. Kejadian yang menimpa Hana membuat Bara merasa bersalah, walaupun pada akhirnya cara itu yang menjadi jalan untuk mereka bersatu dalam ikatan suami istri. Bara berjanji akan menebus perbuatan tidak pantas itu dengan menghalalkan Hana lalu membahagiakannya. Abang, Hana yang hendak mengenakan handuk sangat terkejut ketika Bara keluar dari kamar mandi. Apa sih sayang? Bara menyunggingkan senyuman. Anggap aja abang gak lihat apa-apa. Hana sangat malu karena Bara telah melihat dirinya tanpa pakaian. Abang udah sering lihat kok. Bara ingin menjahilin istrinya itu. Apa? Hana terkejut mendengar pengakuan Bara. Maksud abang waktu kamu masih kecil. Tapi sekarang bentuknya udah berubah ya. Bara sangat puas melihat pipi Hana merah merona. Hana tidak memberikan balasan. Dia memilih langsung masuk kamar mandi. Sementara Bara kembali tersenyum sambil menggeleng. Dia tidak bermaksud membuat Hana malu atau salah tingkah. Dia hanya ingin agar hubungan mereka makin intens. Beberapa hari berlalu. Akhirnya Arga memberikan informasi tentang Rey kepada Bara. Namun, Arga tidak berhasil membawa Rey ke hadapan Bara karena pemuda itu tiba-tiba menghilang dari kampusnya dan meninggalkan rumah orang tuanya. Maaf Pak, pemuda yang Bapak cari sepertinya sengaja untuk menghindar. Orang tuanya bahkan mengaku kalau anak mereka udah 2 hari tidak pulang. Arga melaporkan informasi yang dia dapatkan dari orang tua Rey. Bagaimana dengan teman-temannya di kampus? Tanya Bara. Dia tidak sabar untuk segera meminta pertanggungjawaban kepada Rey. Mereka juga mengaku udah beberapa hari tidak melihat pemuda itu. Baik, kamu boleh kembali bekerja. Bara memegang keningnya, memikirkan nasib Amira ke depannya. Arga bingung melihat sikap Bara yang tidak seperti biasanya. Selama ini, dia sangat tahu kalau atasannya itu tidak pernah menunjukkan wajah khawatir seperti sekarang. Apalagi sejak memiliki istri, Bara selalu bahagia. Arga ingin bertanya, tetapi dia merasa tidak pantas untuk ikut campur dengan apa yang Bara hadapi saat ini. Oleh karena itu, dia pun keluar dari ruangan Bara, lalu kembali menuju meja kerjanya.
Dia merasa gagal membantu Bara karena tidak menemukan Ray. Di tempat lain, Hana kembali memberikan semangat kepada Amira. Kedua wanita itu belum tahu kalau laki-laki yang telah menghancurkan kehormatan Amira adalah orang yang selama ini sangat dekat dengan mereka. Semoga perbuatan cowok biadab itu tidak membuahkan hasil. Amira mengepalkan tangan. Dia takut akan mengalami hal yang sama dengan Hana, hamil di luar nikah. Kamu harus tetap semangat, walaupun hal yang tidak kamu inginkan terjadi. Hana mengusap-usap punggung Amira. Aku gak mau, Han. Kalau aku hamil, siapa yang akan tanggung jawab? Amira tidak mampu membendung air matanya agar tidak jatuh. Kami akan selalu ada untuk kamu. Jadi, kamu jangan terlalu berpikiran jauh. Bang Bara pasti akan menemukan orang itu. Kamu harus percaya itu. Hana selalu meyakinkan Amira. Iya, Han. Terima kasih karena kamu selalu ada untukku. Amira merasa tersanjung dengan sikap Hana terhadap dirinya. Sesama keluarga harus saling menguatkan kalau ada masalah. Apalagi kamu bukan hanya sebagai sepupuku, tapi juga adik suamiku. Hana selalu mengingatkan Amira tentang hubungan mereka supaya tidak ada rasa sungkan atau canggung karena mengingat apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Pantas aja Bang Bara cinta banget sama kamu. Kecantikan kamu gak hanya di luar, tapi hati kamu juga benar-benar tulus. Hana pun tersenyum mendengar pujian yang keluar dari bibir Amira. Dia tiba-tiba mengingat kejadian beberapa hari yang lalu, di mana Bara telah melihat dirinya tanpa pakaian. Dia belum mampu membuang rasa malu membayangkan apa yang Bara ucapkan saat itu. Ray gimana bang? Udah ketemu? Tanya Sandra kepada Bara. Sandra sengaja menemui Bara di ruangannya. Dia ingin membicarakan Ray hanya di kantor saja. Dia dan Bara sepakat untuk memberitahukan Amira jika mereka telah menemukan Ray. Oleh karena itu, mereka tidak membahas masalah tersebut di rumah. Belum. Bara mengembuskan napas berat. Kasihan Amira. Apa sebaiknya kita jujur aja ke Amira? Bara tidak tahu lagi harus bagaimana, mengingat Amira yang selalu meminta dirinya untuk balas dendam. Kok gak sesuai dengan kesepakatan awal kita, Bang? Sandra sedikit terkejut mendengar ide Bara. Abang bingung, San. Amira nanya Ray terus. Abang merasa bersalah karena belum berhasil menemukan laki-laki gak punya hati itu. Bara ingin melampiaskan kemarahannya kepada pria yang telah menghancurkan hidup adik bungsunya itu. Kita tunggu beberapa hari lagi, Bang. Jika Ray belum juga ketemu, kita akan memberitahukan kebenaran pada Amira. Aku juga gak tega lihat dia. Apa menurut kamu, sikap Amira akan berubah setelah mengetahui kebenaran nanti? Bara mengingat besarnya rasa cinta Amira terhadap Ray. Aku juga gak tahu, Bang. Kita lihat aja nanti reaksinya. Tiba-tiba, Bara dikagetkan ada panggilan masuk dari ponsel di saku kemejanya. Dia pun meraih benda itu. Dia langsung tersenyum melihat nama wanita yang dia cintai di layar. Dia merapatkan jari telunjuk kanan ke bibirnya di depan Sandra. Shh, Hana telepon, ucap Bara kepada Sandra. Iya deh, yang dapat telepon dari istri tercinta. Aku keluar aja. Sandra pun beranjak meninggalkan ruangan Bara. Sementara Bara langsung mengangkat telepon. Ada apa sayang? Tumben nelpon abang. Biasanya abang yang selalu nelpon. Aku lagi sedih. Sedih kenapa? Bara terkejut mendengar pengakuan Hana. Juga suaranya yang sedikit serak. Kasihan Amira. Amira kenapa? Dia takut hamil, Bang. Dia bingung harus minta tanggung jawab siapa, karena dia nggak tahu siapa yang menodainya. Bara sangat terkejut mendengar penuturan Hana. Sebelumnya, dia tidak berpikir jika Amira akan makin menderita akibat perbuatan Ray.
Dia tidak sanggup lagi menyembunyikan kebenaran dari Hana. Dia tidak kuasa untuk tetap menutupi kebusukan Ray. Sebenarnya, abang udah tahu orang yang menodai Amirah. Bara akhirnya mengeluarkan apa yang dia pendam dalam beberapa hari ini. Apa? Kenapa abang gak bilang kalau udah tahu? Hana sedikit kesal kepada Bara. Tapi kamu jangan kaget ya. Terus, kita juga harus menyembunyikan ini dari Amirah. Kita tunggu beberapa hari lagi. Abang masih usaha cari orang itu. Siapa orangnya, Bang? Hana makin penasaran. Ray, apa yang Hana rasakan setelah mengetahui orang yang telah menodai Amirah?